Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uliana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 2, akan presentasikan tentang judul pada mata kuliah analisis kebijakan pendidikan, yang dimana judulnya yaitu peran guru dalam meningkatkan pembinaan disiplin peserta didik kelas 9 di MTS Lateko, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Pendahuluan, secara umum mereka yang lulus sekolah dengan akhlak yang buruk ini akan menempati posisi-posisi di dunia kerja Indonesia yang syarat dengan persaingan. Rendahnya moral dan akhlak para pelaku kebijakan juga akan diikuti oleh rendahnya etos kerja masyarakat, sehingga bukan tidak mungkin mereka akan terjebak dalam praktik-praktik korupsi yang sistematik. Jadi bisa dikatakan bahwa penyebab terbesar dalam krisis pendidikan ini adalah gagalnya pembangunan karakter anak didik. Kegagalan ini terjadi karena aspek akhlak atau moralitas terabaikan dalam proses pendidikan yang sedang berlangsung. Guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk bisa meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang berkompeten akan lebih mampu mendidik peserta didiknya, sehingga peserta didik mempunyai akhlak yang baik. Dengan demikian, tugas pokok pendidikan Islam adalah pembentuk kepribadian Islam dalam diri manusia selaku makhluk individual dan sosial. Untuk tujuan tersebut, proses kependidikan Islam memerlukan sistem pendekatan yang secara strategis dapat dipertanggungjawabkan dari segi pedagogis. Dalam hubungan inilah pendidikan Islam memerlukan berbagai ilmu pengetahuan. Kelas merupakan hal yang esensial terhadap terciptanya pelaku tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Dalam semangat pendekatan pendidikan, disiplin hendaknya memiliki basis kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kemanusiaan dan demokrasi berfungsi sebagai petunjuk dan pengecek bagi para guru dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan disiplin. Berdasarkan pengamatan saat berada di MTS Lateko adalah ketika siswa sudah mulai melakukan kedisiplinan yang bagus di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas saat pembelajaran. Terlihat saat siswa hadir di sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tertib melaksanakan upacara, tertib memakai seragam sekolah, dan tertib dalam melaksanakan ibadah. Begitupun kedisiplinan siswa juga sudah terbentuk saat berada di dalam kelas, seperti menyiapkan buku pelajaran sebelum pelajaran dimulai, memperhatikan guru saat menerangkan pembelajaran, mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, tertib dalam melakukan piket kelas, dan tertib membuang sampah pada tempatnya. Terbentuknya kedisiplinan tersebut tentunya adanya peran guru di sekolah yang selalu memberi nasihat dan memberi contoh kepada siswanya untuk melakukan kegiatan disiplin. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh ketepatan tindakan seorang guru dan perannya terhadap kedisiplinan siswa di MTS Lateko, maka tindakan guru di sekolah tersebut akan dilihat dan disesuaikan dengan peran guru. Dengan melihat kesesuaian tindakan guru terhadap situasi terkait dengan siswa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tujuan, tentunya dalam hal ini tidak lepas dari pelaku disiplin siswa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengungkap lebih dalam tentang peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sekolah MTS Arahan Lateko. Jadi calon peneliti mengangkat judul peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik kelas 9 di MTS Arahan Lateko. Metode penelitian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek penelitiannya berkembang sebagaimana yang terjadi, tidak dimanipulasi, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis penelitian ini akan meneliti peran guru dalam meningkatkan pembinaan disiplin peserta didik kelas 9 di MTS Arahan Lateko. Adapun lokasi penelitian ini adalah MTS Arahan Lateko, Kabupaten Bone, yang beralamat di Desa Lateko, Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap anggota sampel. Jenis teknik yang dipakai adalah purpose sampling, yakni
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan dan pendidik, guru wali kelas 9, dan guru mata pelajaran akidah akhlak di MTS Arahan Lateko. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Peran guru dalam meningkatkan pembinaan disiplin peserta didik kelas 9 di MTS Arahan Lateko. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah memerlukan peran guru dalam meningkatkan disiplin peserta didik. Peran guru untuk meningkatkan disiplin siswa adalah langkah atau metode dalam proses menjadikan peserta didik memiliki akhlak baik dan terpuji. Dalam pendidikan, perlunya peran guru agar sekolah memiliki peserta didik yang berakhlak baik yang dapat memperkenalkan dan meningkatkan citra sekolahnya kepada masyarakat luar. Adapun hasil penelusuran penulis terkait dengan peran guru dalam meningkatkan pembinaan disiplin peserta didik. Guru sebagai organisator, informator, dan pengelola kelas. Guru sebagai organisator, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik. Guru sebagai informator, guru haruslah memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan terhadap program dan suatu kegiatan yang ada di kelas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara di MTS Arahan Lateko, menyusun tata tertib dan memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tata tertib yang disusun sebagai salah satu langkah dalam menertibkan peserta didik atau patuh terhadap aturan yang telah dipasang di depan ruang kepala madrasah, sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah MTS Arahan Lateko, Bapak Syamsuddin, mengatakan bahwa guru mengelola dan menyusun tata tertib dan memajang di depan ruang kepala sekolah sebagai bahan informasi kepada peserta didik agar mematuhi hal-hal yang harus dipatuhi dalam lingkungan madrasah, dan menyampaikan kepada guru-guru agar memajang tata tertib setiap kelas masing-masing agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian hal yang senada yang disampaikan oleh hasil wawancara dengan Ibu Minawati, guru mata pelajaran akidah akhlak MTS Lateko, mengatakan bahwa setiap kelas dipajang tata tertib untuk memberikan informasi kepada siswa agar mematuhi aturan, dan setiap pelajaran belum dimulai siswa diperiksa satu persatu yang tidak memakai kaos kaki serta yang tidak berpakaian tidak lengkap. Dan hal itu dipertegas oleh Ibu Karmila, wali kelas 9 MTS Arahan Lateko, bahwa setiap pagi diingatkan kepada peserta didik untuk memperhatikan tata tertib di kelas, seperti sebelum masuk siswa diperiksa yang tidak memakai pakaian yang tidak rapi dan dipanggil untuk merapikan baju dan melengkapi. Beberapa penjelasan informan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam guru sebagai organisator, informator, dan pengelola kelas adalah langkah awal dalam mendidik dan membina disiplin anak. Pembinaan disiplin anak dilakukan dengan tujuan untuk menertibkan peserta didik, dimulai dari memasang tata tertib di depan ruang kepala madrasah sampai dengan di ruang kelas. Guru sebagai demonstrator, mediator, dan klimator. Peran guru sebagai demonstrator adalah peran guru hendaknya senantiasa mengisi bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Peran guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar dalam kegiatan diskusi siswa. Sebagai klimator, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Guru sebagai demonstrator, mediator, dan klimator. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakil Kepala MTS Arahan Lateko, mengatakan bahwa setiap hari Senin pada saat upacara, siswa selalu diingatkan melalui dari kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, dan kedisiplinan dalam bersikap. Contoh siswa yang tidak lengkap akan dipanggil dan didiskusikan bersama mengenai alasan mengapa tidak lengkap, dan dicarikan solusi mengenai hal tersebut agar anak tersebut besoknya memakai pakaian rapi, dan anak laki-laki selalu diingatkan agar rambutnya dipotong 2 cm saja. Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Karmila yang mengatakan setiap hari siswa diingatkan untuk kedisiplinan dalam kebersihan, contoh membersihkan kelas setiap hari dan dibuatkan jadwal piket, dan kedisiplinan dalam berpakaian.
tak pernah absen untuk mengingatkan mengenai kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, dan kedisiplinan dalam kebersihan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa guru sebagai demonstrator, mediator, dan klimator terkait dengan pembinaan disiplin siswa. MTS Lateko untuk meningkatkan pembinaan disiplin siswa yaitu selalu mengingatkan serta mengajak berdiskusi jika masih ada peserta didik yang kurang rapi dalam berpakaian. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar bagi peserta didik, lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang kurang kondusif dan mendukung menyebabkan minat belajar peserta didik menjadi rendah. Guru sebagai motivator artinya guru sebagai pendorong siswa dalam meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan anak didik. Guru harus dapat memberi petunjuk bagaimana cara belajar yang baik seperti yang dikemukakan oleh Ibu Mirnawati bahwa hasil guru mata pelajaran akidah akhlak. Selain setiap hari mengingatkan akan kedisiplinan, kami para guru juga memberikan motivasi agar siswa bisa datang tepat waktu, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, dan kami para guru juga memberikan contoh. Kami para guru juga berpakaian dengan rapi dan setiap harinya ada guru PK yang mengawasi siswa. Hal senada juga disampaikan oleh Pak Syamsuddin, sekaligus ditambahkan dengan mengatakan bahwa agar siswa tertib dalam berpakaian tidak terlepas dari contoh atau panutan dari guru-guru. Guru-guru diharapkan dapat memberikan contoh kepada siswa-siswa, dan kami juga selalu memberi motivasi agar siswa disiplin, bukan hanya disiplin berpakaian tetapi disiplin seperti disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, dan disiplin membersihkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pemberian motivasi dan pemberian contoh dari guru-guru merupakan langkah utama untuk meningkatkan disiplin siswa dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pembinaan disiplin siswa dalam berperilaku. Guru sebagai kulminator, inisiator, dan evaluator. Sebagai kulminator, guru orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Dengan rancangan peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik mengetahui kemajuan belajarnya. Sebagai inisiator, guru hendaknya mampu memilih dan mengembangkan bahan pengajaran yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian guru juga harus mengkaji strategi atau metode pengajaran dan berlatih mengembangkannya sehingga sesuai dengan dan tepat bagi peserta didiknya. Guru sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan fungsinya sebagai evaluator. Pertama, untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Hal tersebut juga dilaksanakan di MTS Arayan Lateko sebagaimana disampaikan pada Pak Syamsuddin dalam wawancara dengan penulis dengan mengatakan bahwa kami selalu mengarahkan kepada siswa agar berperilaku baik dan berpakaian rapi agar di mata masyarakat enak dipandang, dan setiap akhir tahun atau penerimaan rapor kami berikan apresiasi kepada siswa yang teladan sebagai bahan motivasi untuk siswa lainnya. Kemudian disampaikan pula oleh Ibu Karmila dengan mengatakan bahwa kami setiap hari mengarahkan siswa dan memperhatikan tujuan pembinaan disiplin siswa. Tujuan penegakan disiplin siswa menurut Piet A. Sahartian yaitu menolong anak menjadi matang pribadinya dan berubah dari sifat ketergantungan ke arah tidak ketergantungan, mencegah timbulnya persoalan-persoalan disiplin dan menciptakan situasi yang kondisi dalam belajar mengajar akan mengikuti segala peraturan yang ada dengan penuh perhatian. Disiplin dalam sekolah modern adalah merupakan pertolongan kepada murid-murid supaya dapat berdiri. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mirnawati bahwa tujuan dari pembinaan disiplin siswa untuk meningkatkan dan merubah dari cara berpakaian, bersikap, berperilaku, dan rajinnya dalam beribadah dan mencegah timbulnya permasalahan seperti apa yang menyebabkan kurang disiplin dalam berperilaku, berpakaian, dan bersikap. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Karmila. Untuk meningkatkan pembinaan disiplin siswa, kami membantu siswa tersebut dengan cara memberikan teguran dan memberikan contoh yang baik kepada siswa, mulai dari hal-hal kecil yang dapat diimplementasikan oleh siswa. Kemudian unsur-unsur kedisiplinan. Disiplin diharapkan mampu mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah. Elizabeth A. menjelaskan bahwa disiplin harus mempunyai 4 unsur pokok, yaitu peraturan, hukuman, dan penghargaan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Syamsuddin bahwa peraturan yang berlaku di sekolah sesuai dengan
tertib dan terpajang di depan ruang kepala madrasah. Hukuman yang diberikan tidak berbentuk kekerasan, namun yang bisa mendidik peserta didik dan memberikan efek jerah kepada siswa tersebut. Kemudian penghargaan atau apresiasi yang diberikan berupa kategori siswa yang teladan dan diumumkan pada kenaikan kelas. Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Karmila bahwa peraturan atau tata tertib selain di depan ruang kepala madrasah juga di kelas untuk mengingatkan, meski di kelas hanya poin-poinnya saja. Adapun hukumannya berupa membersihkan sampah di sekitar sekolah, membersihkan kelas dan WC. Kami menghindari hukuman yang bersifat keras ke siswa. Penghargaan yang diberikan kepada siswa yang berperilaku baik, bersikap sopan, dan yang berkaitan dengan kedisiplinan biasanya diberikan pada kenaikan kelas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang ada di sekolah sesuai dengan tata tertib yang ada. Hukuman yang diberikan bersifat mendidik dan penghargaan yang diberikan pada akhir semester atau pada kenaikan kelas. Teknik pembinaan disiplin. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pembinaan disiplin peserta didik, yaitu adanya aturan yang jelas, konsisten dalam menjalankan disiplin, adanya hukuman dan ganjaran bagi yang melanggar kedisiplinan. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam meningkatkan kedisiplinan yakni teknik yang bersifat otoriter, teknik yang bersifat permisif, dan teknik yang bersifat demokratis. Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai teknik yang diterapkan dalam meningkatkan pembinaan disiplin peserta didik, yaitu bersifat demokratis, yang mana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang meski memberikan kebebasan, namun tetap dapat pengawasan dari guru. Jika ada yang melenceng, memberikan teguran dan mengajak berdiskusi peserta didik, yang dimana peserta didik diberikan kesempatan untuk berpendapat. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa MTS Lateko melakukan 12 peran guru dalam meningkatkan pembinaan disiplin siswa. 12 peran tersebut adalah dimulai organisator, informator, dan pengelola kelas dengan memasang tata tertib di depan ruang kepala madrasah dan di ruang kelas. Lalu demonstrator, mediator, dan klimator berupa peringatan dan bimbingan setiap hari. Kemudian fasilitator, motivator, dan inspirator berupa pemberian contoh dari guru-guru dan pemberian wejangan-wejangan dan motivasi. Adapun bentuk fasilitator, motivator, dan inspirator yaitu memberikan motivasi dan evaluasi, yaitu pemberian apresiasi setiap tahun atau kenaikan kelas. Pembinaan disiplin siswa kelas 9 di sekolah MTS Lateko sudah cukup baik, walaupun masih ada yang sering datang terlambat, pakaian kurang rapi, namun sudah ada peningkatan ketika peserta didik tersebut ditegur dan diperlukan peningkatan yang lebih baik untuk kedepannya. Hal tersebut dilihat dari setiap hari ada teguran dari pendidik di MTS Lateko. Dari segi pendidik memberikan contoh, di MTS Lateko hukuman yang diberikan ketika melanggar tidak bersifat hukuman fisik, namun hukuman yang bersifat mendidik seperti membersihkan kelas, memungut sampah, dan membersihkan WC jika WC kotor. Setiap akhir tahun ajaran untuk penerimaan rapor, guru-guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang teladan atau peserta didik yang punya sifat sopan santun terhadap guru-guru maupun temannya. Baik, itulah hasil jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.